وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا إلا ما تشتهي أنفسهم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita hidup di dunia ini adalah satu perjalanan yang masih panjang sekali. Namun perjalanan kita hidup di alam yang ketiga ini adalah perjalanan yang sementara. Dan setiap jiwa manusia membawa satu perbekalan. Ada dua yang perlu dia siapkan selama dia hidup di dunia dan untuk menuju di perjalanan selanjutnya. Sering kita dengar ada usaha namanya usaha jangka panjang dan ada namanya usaha jangka pendek. Itulah yang semestinya harus kita usahakan dalam kehidupan kita. Usaha jangka pendek ini sering kita sebut adalah usaha kehidupan dunia. Namun usaha kehidupan dunia ini menunjang untuk menuju kepada usaha akhirat atau usaha jangka panjang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana itu usaha jangka pendek? Apa yang selama ini kita usahakan selama kita hidup di dunia ini yang berupa pasang dan pangan dan papan, itu semua adalah usaha jangka pendek. Kenapa dikategorikan usaha jangka pendek? Karena usaha ini hanya bergegas, hanya berdagang, atau sampai di titik finish ketika kita meninggalkan dunia ini. Namun ketika kita meninggalkan dunia ini, maka semua apa yang kita upayakan selama kita hidup di dunia atau kita tinggalkan. Namun ini penting kita kerjakan, penting untuk diusahakan. Karena hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita juga tidak mengusahakan usaha jangka pendek ini, kadangkala usaha jangka panjang pun kita pun terlalaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kadang hari ini banyak orang terlena dengan usaha jangka pendek melupakan usaha jangka panjang. Mana itu usaha jangka panjang? Usaha ketika kita meninggalkan dunia. Ketika kita masuk dalam kubur, itulah bekal yang kita buat usaha jangka panjang. Entah berapa ribu tahun kita di dalam kubur, entah berapa ratus tahun kita berada dalam kubur, kita tidak tahu. Namun pasti dan pasti kita akan meninggalkan dunia ini dan pasti kita akan masuk dalam kubur. Kemudian setelah itu kita akan beralih lagi ke kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan di padang mahsyar. Kehidupan di padang mahsyar, entah berapa ribu tahun lagi nanti kita berada di padang mahsyar. Karena di sana kita akan menghadapi satu mahkamah, satu pengadilan nanti di sana
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika pada saat itu di mahkamah itu mulut kita akan dikunci oleh Allah dan semua anggota tubuh akan berbicara memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di sana kita tidak perlu lagi kita mencari hakim pembela atau jaksa pembela. Karena yang menjadi jaksa pembela dan jaksa penuntut adalah tubuh kita itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia satu yang lolos daripada saat itu. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai bayi yang paling terakhir nanti dilahirkan di atas permukaan bumi ini akan menghadapi mahkamah ini. Mahkamah nanti yaumul mahsyar. Setiap manusia akan diberikan dua buku catatan. Catatan amal kebaikan dan buku catatan amal keburukannya. Ketika dia diberikan catatan amal kebaikannya, kemudian dihamparkan catatan itu, kemudian disuruh untuk memeriksa satu persatu daripada amal-amal kebaikannya. Kemudian dia pulang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, adakah perbuatan kebaikan yang engkau buat di dunia yang tidak dicatat oleh malaikatku?" Maka dia berkata, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, tak satu kebaikan-kebaikan di dunia yang tidak dicatat oleh malaikat-Mu." Kemudian dia hamparkan lagi buku catatan amal keburukannya. Kemudian disuruh untuk memeriksa satu persatu semua apa ada di dalam buku catatan keburukan itu. Kemudian ketika dia pulang, dia berkata, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wahai hambaku, adakah keburukan-keburukan yang engkau lihat dalam buku catatanmu itu yang dahulu kamu tidak kerjakan? Adakah malaikatmu zalim kepada engkau? Adakah dia mencatat buku catatan keburukan itu tanpa kau kerjakan di dunia?" Maka dikatakan, "Demi kemuliaan-Mu wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sungguh semua apa yang dicatat malaikatmu itu adalah pernah aku kerjakan. Semua keburukan yang dicatat oleh malaikatmu itu pernah aku kerjakan ketika aku hidup di dunia." Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu manusia akan dibawa seperti itu juga. Maka entah berapa ribu tahun nanti semua manusia akan berada nanti di sana. Dan semua nanti manusia di padang mahsyar dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Tak satu pun manusia yang memakai pakaian. Maka sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau manusia di akhirat itu di padang mahsyar semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang, apakah mereka tidak malu?" Sahabat bertanya kepada Nabi. Maka baginda Nabi menjawab, "Mereka tidak sempat lagi memperhatikan satu sama lain karena saking dahsyatnya daripada yaumul mahsyar." Jadi kita tidak sempat lagi melihat ke kiri dan ke kanan. Kita sekarang memperhatikan diri kita masing-masing. Nafsi-nafsi. Kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita akan dibawa lagi di satu hari yang bernama Yaumul Misal. Di hari penimbangan. Jadi tadi buku catatan ini setelah diperiksa satu persatu, nanti kita bawa nanti di hari yang bernama Yaumul Misal. Di hari penimbangannya. Jadi buku catatan kebaikan dengan buku catatan keburukannya akan ditimpa. Akan ditimpa nanti di sana. Kalau dia amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau buku catatan keburukannya lebih berat, maka berarti dia masuk ke dalam neraka. Tapi dalam satu kitab dijelaskan, di yaumil hisab nanti, di hari penimbangan amal keburukan dan amal kebaikan nanti di hari sana, ada orang yang seimbang antara kebaikannya dengan keburukannya. Ada orang. Maka dalam kitab itu dijelaskan,
antara dua bukunya ini, maka disuruh untuk pergi mencari satu saja amal kebaikan supaya lebih berat kebaikannya. Maka dia berlari mencari. Maka dia dapat istrinya. Wahai istriku, hari ini aku mendapatkan satu perkara yang sangat besar. Apakah itu? Istrinya berkata, sekarang ini buku catatan kebaikan dengan buku catatan keburukan ini sama. Kalau bahasa Inggrisnya balance, seimbang. Maka mohonlah berikanlah satu kebaikanmu saja kepada saya. Dia meminta kepada istrinya, tolong berikan satu amal kebaikanmu agar aku bawa di hadapan Allah, sehingga aku bisa lolos dari hari yang mengerikan ini, agar aku bisa masuk ke dalam surga. Maka istrinya berkata, oh, saya tidak bisa memberikan wahai suamiku, karena saya juga tidak tahu bagaimana nasibku nanti ketika aku nanti giliran saya ditimba demikian. Dia tidak bisa. Maka dia katakan suaminya, wahai istriku, janganlah kau pelit macam begitu. Berikanlah satu saja. Berikan satu saja kebaikanmu kepada saya, agar aku bisa lewat daripada perkara ini. Maka istrinya dibilang tidak bisa, wahai kawan. Maka dia berkata, dia menuntut istrinya, ingat, ketika kita di dunia saya habiskan waktuku untuk mencarikan nafkah kepada kamu. Aku berikan kamu mobil Pajero, aku berikan kamu rumah. Sampai rumah itu kamu tidak senang, aku berikan kamu apartemen. Belum lagi itu, karena kau tidak suka dengan mobil Agya, maka aku berikan kamu lagi mobil Jazz. Belum cukup itu, kau tidak suka dengan mobil Jazz, aku berikan kau lagi mobil Innova. Wah, istriku satu saja minta. Janganlah kau pelit-pelit itu. Maka istrinya berkata, maafkan saya wahai suamiku. Di dunia semua itu telah ditinggalkan dan tidak ada gunanya semua itu. Aku tak bisa memberikan kepada kamu. Maka pada saat itu berkata, alangkah ruginya aku. Alangkah menyesalnya aku di dunia, aku habiskan waktuku demi untuk kamu saja. Kadang-kala sholatku pun tidak kukerjakan. Kadang-kala sholat subuhku pun tidak kukerjakan. Kadang-kala sholat asarku pun tidak kukerjakan demi untuk mencari nafkah untuk kamu. Tapi hari ini begitu peliknya kamu. Kalau aku tahu kau begini dari dunia dulu, aku sungguh-sungguh untuk melangsungkan kebaikan-kebaikan. Aku tidak mau terpedaya, terpesona dengan kecantikan wajahmu. Dia berkata demikian. Berangkatlah dia dengan penyesalan. Berjalan, mencari lagi. Jumpalah anaknya. Wahai anakku, hari ini aku mendapatkan satu permasalahan yang sangat besar. Maka mintalah satu amal kebaikanmu dulu anakku, agar aku lolos dari perkara ini. Maka anaknya pun mengatakan demikian. Aku tak bisa wahai ayah. Maka dia pun mengajukan, anakku, ingatlah anakku, ketika di dunia kamu saya belikan mobil Tiger, motor Tiger. Belum lagi cukup aku belikan kamu mobil anakku. Kamu saya sekolahkan tinggi-tinggi wahai anakku. Kamu saya sekolahkan di universitas. Di universitas Setia di Timika. Belum cukup itu kamu saya berangkatkan ke Universitas Cendrawasih di Jayapura. Belum cukup itu lagi anakku aku sekolahkan kamu di UGM. Belum cukup itu kau ingin berangkat lagi ke Amerika untuk ambil S3 kamu. Wahai anakku, mintalah walau satu saja. Apa dia katakan anaknya? Minta maaf Bapak. Nah, kalau mungkin di sana kalau seandainya karena dia sudah S3, dia sudah sekolah di luar negeri, Amerika sana, paling dia bilang, I am sorry my father. Minta maaf wahai Bapak, aku tak bisa memberikan. Maka dia mengatakan, sungguh celakanya saya. Gara-gara kamu dulu, aku kerja keras banting tulang, sehingga aku lalaikan sholat, aku lalaikan perintah Allah. Maka dia menyesal seperti itu. Maka hadiran dari Allah Subhanahu wa taala, kitab ini menjelaskan agar kita berhati-hati di dalam kehidupan ini. Saya tidak mengatakan jangan peduli kepada anak, jangan peduli kepada istri, saya tidak mengatakan. Dan kitab itu pun tidak mengatakan demikian. Tapi kitab itu memberikan motivasi kepada kita, setinggi manapun cinta kita kepada ahli keluarga kita. Ingat,
jangan cinta kita itu melalaikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diingatkan oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbuatlah sekehendakmu. Berbuatlah sekehendakmu, tapi ingat apapun yang engkau kerjakan, suatu saat kau akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah siapa saja yang ingin kau cintai. Sayangilah siapa yang ingin kau sayangi, silakan. Tapi ingat, suatu saat kamu akan berpisah duluan. Ini pesannya Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadi pelajaran kepada kita semua, bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Wa mal hayatud dunya illa qalil. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan yang sebenarnya ada awal, tidak ada akhir lagi nanti di sana. Ada kedamaian, tidak ada lagi kesusahan nanti di sana. Ada senang, tidak ada susah. Ada sehat, tidak akan sakit lagi di sana. Kapan? Ketika kehidupan kita dunia ini tidak melalaikan kita dari mengingat kepada Allah. Silahkan apapun kita, tapi jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita carikan anak kita sekolahkan setinggi mungkin, tapi jangan sampai semua itu melalaikan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai siapa saja yang kita cintai, kepada ahli keluarga silakan. Sebagaimana pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah ahli keluarga kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga keluarga kita ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin mulia, belum lagi nanti itu, baru nanti kita akan pergi lagi di yaumil hisab, kemudian di yaumil hisab. Setelah kan nanti kita di yaumil hisab, kita lagi berangkat untuk di yaumil hisab, di hari perhitungan. Di sana nanti kita akan saling berkudeta satu sama lain. Anak untuk istri, anak untuk ayah, anak untuk ibu, ibu pun untuk suami, suami pun untuk istri. Semua akan saling menuntut di sana. Apa yang dituntut hadirin mulia? Yaitu tentang agama. Semua orang di sana dia berkata, kenapa engkau tidak berikan saya agama? Kenapa engkau tidak berikan saya agama? Tetangga kita pun akan menuntut kita. Kita pun akan menuntut tetangga. Anak kita akan menuntut kita. Kita pun akan menuntut kepada anak. Jikalau di dalam kehidupan kita ini kita tidak saling tolong menolong. Maka dalam ayat dijelaskan, wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yutuna az-zakah. Ulaika sayarahumullah innallaha azizun hakim. Dan hendaklah kalian tolong menolong. Jadi tolong menolong dalam apa hadirin mulia? Dalam perkara agama. Wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman, wanita yang beriman hendaknya saling tolong menolong. Untuk apa hadirin mulia? Ya'muruna bil ma'ruf, untuk saling mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, dan saling mengingatkan untuk mendirikan salat. Wa yutuz zakat, dan saling mengingatkan dalam mengeluarkan zakat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulaika sayarhamullah, dan dialah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam ahli keluarga kita. Mari kita saling mengingatkan, saling kita memberikan satu motivasi agar kita sama-sama dekat dengan Allah, taat kepada Allah. Di tengah malam langsung kita bangunkan istri kita untuk salat tahajud. Kita percikan, ambil air sedikit baru kita percikan, wahai istriku. Nah, kita kalau bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisikkan di telinga istri kita, bisikkan di telinga anak kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia sehingga dia terbangun, baru kita bangun salat tahajud. Ciri-ciri hadirin mulia dalam rumah tangga yang sakinah, jikalau dia
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percikan-percikan yang kita percikan kepada kepada wajah istri kita atau istri kita yang bercikan ke muka kita, ini akan membadangkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu. Inilah keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang barokah. Seperti mana baginda Nabi sampaikan dengan para sahabat, bahwasanya mereka mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. The house is my castle, the house is my paradise. Dia katakan demikian. Hari ini apa yang terjadi di dalam rumah kita? Rumah kita hanya dijadikan tempat untuk nonton film saja, untuk nonton sinetron saja, untuk makan saja, untuk minum saja. Tapi jarang sekali kita hidupkan dalam rumah tangga kita saling mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai kita sibuk-sibuk hari ini mulia memberikan nafkah kepada istri kita tentang keperluannya, tapi kita tidak pernah cek bagaimana bacaan Al-Quran istri kita. Al-Fatihahnya sudah betul tidak? Cara wudunya sudah betul tidak? Cara istinjanya sudah betul tidak? Padahal ini adalah tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Tanggung jawab sebagai kepala orang rumah tangga, hadirin mulia. Jangan sampai kita merasa, oh saya sudah cukup memberikan ini dan itu, tapi Al-Fatihahnya belum betul. Kemudian cara istinjanya belum betul. Kemudian taharahnya belum betul, cara wudunya belum betul. Ini masih dituntut kita sebagai kepala rumah tangga. Maka sebelum hari ini mulia, nanti di yaumil hisab, nanti di sana kita saling tuntut menuntut. Maka sekaranglah saatnya kita saling berbenah diri sebelum maut datang menjemput kepada kita. Marilah itu hadirin mulia, entah berapa tahun lagi nanti di yaumil hisab, baru nanti kita akan berjalan nanti di satu titian yang sering kita dengar, Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim yang tidak nasib lagi kita dengar, besarnya seperti rambut yang dibelah 7, kemudian lebih tajam daripada pedang. Secara logika tidak akan ada manusia yang bisa lewat kalau bukan lagi dengan amal-amal kebajikan yang kita buat pada saat ini hadirin. Maka sebelum maut datang menjemput kepada kita, mari kita berbenah diri, mari kita senantiasa introspeksi diri, mari kita buat persiapan-persiapan, karena kematian tidak tahu kapan datangnya kepada kita. Yang jelasnya kematian pasti akan datang kepada kita, entah kapan datangnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saatnya lagi sekarang, di sisa-sisa usia kita ini, kita pergunakan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pergunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita ini kehidupan yang barokah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah maksudnya hadirin mulia. Allah Subhanahu wa taala hantar seluruh anbiya, seluruh nabi dan rasul di atas permukaan bumi untuk perkara ini, mengingatkan manusia dari kelalaian dunia. Jangan sampai mereka sibuk untuk mengumpulkan pembendaharaan dunia ini, lupa untuk kirim kepada kampung akhirat. Karena hanya 3 saja harta kita sebenarnya hadirin mulia. Hanya 3 saja harta kita. Yang pertama, yang habis kita makan dan habis kita pakai untuk sebagai pakaian. Yang kedua, yang telah kita kirim ke kampung akhirat. Yang ketiga, yang kita tinggalkan untuk yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Yang pertama dan yang ketiga ini hadirin mulia, ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Tapi harta yang sebenarnya yang telah kita kirim ke kampung akhirat, membangun masjid, silakan, alhamdulillah. Setiap orang yang beribadah di masjid ini semua akan mendapatkan pahala mengalir kepada kita yang menyambut, walaupun hanya seperti 1 rupiah saja, 10 rupiah, 100 rupiah, 1 juta dan lain sebagainya. Itu memiliki nilai-nilai timbangan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin mulia, dengan kita buat amalan-amalan yang lain, sehingga hadirin mulia, nantinya inilah yang akan memudahkan perjalanan-perjalanan kita selanjutnya, masuk di dalam kubur, masuk nanti di padang mahsyar, dan perjalanan-perjalanan selanjutnya. Maka inilah hadirin mulia, semua nabi bawa visi dan misi yang satu saja. Tidak ada nabi yang membawa hadirin mulia visi-visi yang berbeda. Semua nabi membawa visi yang sama. Walaupun pada zaman itu nabi-nabi pada saat itu mereka pada zaman kaumnya ini berbeda-beda profesinya. Seperti kaum Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Shuaib, mereka berbeda-beda, tapi mereka memiliki visi yang sama saja, mengajak mereka untuk dekat dengan Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbenah diri, mari kita introspeksi diri. Hadirkan dalam diri kita, hadirkan dalam keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga keluarga kita dan keluarga yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadirin mulia, rumah kita ini kita tidak isi dengan amal-amal agama, sehingga baginda Nabi sallallahu
Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami jadikan rumah kami sebagai kuburan? Bagaimana itu rumah yang dikatakan kuburan? Maka baginda Nabi menjawab, kalian telah menjadikan rumah-rumah kalian, tetapi kalian tidak membacakan Al-Quran di dalamnya, kalian tidak pakai berzikir di dalamnya, kalian tidak memakai sholat-sholat sunnah di dalamnya. Maka itulah gambarannya, kalian telah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maka hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi rumah kita, mari rumah kita untuk membawa kita dalam dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kita saling ingat mengingatkan, karena siapa lagi yang saling ingat mengingatkan kalau bukan kita, hadirin mulia. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin mulia, saya masih ingat, masih terngiang-ngiang di kepala saya di zaman yang dulu, di tempo dulu, hadirin mulia, kita masih kecil-kecil, hadirin mulia. Di rumah itu, rumah kita sederhana, lampunya pun dari lentera, dari minyak tanah, hadirin. Rumah kita di kampung-kampung kita itu hanya pakai minyak tanah saja. Tapi alhamdulillah, dahulu kala tidak ada satu rumah pun yang tidak dibacakan Al-Quran setelah itu. Dulu itu apalagi masih minyak tanah. Saya masih ingat dulu itu, kalau saya belajar itu maka pagi-pagi itu sudah hitam semua di hidung itu. Tapi orang dahulu itu semangatnya dalam agama, pulang sholat isya bukan langsung tidur, tapi mereka langsung membaca Al-Quran. Ada yang membaca setengah juz, ada yang membaca 1 juz, hadirin mulia. Dahulu kala orang-orang tua kita begitu semangatnya dalam perkara agama. Dulu hadirin mulia, kita masih di masjid itu belum ada namanya keramik. Saya masih ingat dulu itu, kita pakai obor, kita tancap di tengah masjid baru kita sholat. Nanti belakang-belakang itu sudah modern, ada namanya lampu strongking itu. Nah, itu sudah modern, sudah besar saya itu. Ada lampu strongking itu. Hadirin mulia, tapi semangat kita dalam agama antara maghrib dan isya seperti begini. Seperti antara maghrib dan isya itu kita isi dengan zikir, kita isi dengan baca Quran, kita isi dengan tilawah Al-Quran, kita isi dengan sholat itu. Maka inilah kita kembalikan lagi gairah agama yang dahulu kala, yang setelah hari ini orang di luar Islam, orang-orang ini menghancurkan Islam ini dengan cara mengeluarkan umat ini dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita kembalikan daripada ruh Islam ke dalam diri kita, dulu agama dalam diri kita, sehingga kita ini menjadi asbab atau sebab-sebab kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, tetangga kita, sehingga kita menjadi nur cahaya untuk kebaikan kepada orang lain. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita perbaiki akhlak kita perbaiki budi pekerti kita, kata-kata kita, sopan santun kita, itulah yang dipandang oleh orang-orang yang di luar sana, hadirin mulia. Karena baginda Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, perbaikilah akhlakmu, perbaikilah budi pekertimu, perbaikilah kata-katamu, karena apabila engkau kasar maka orang akan berjauh darimu. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hadirin mulia. Maka kita perbaiki diri kita, mulai dari tutur kata kita, ucapan kita, tentu dengan ibadah-ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala cinta dan ridho kepada kita. Hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini satu rombongan dari Timika untuk keluar di sini, kita akan buat usaha-usaha untuk mendatangi saudara-saudara kita, bagaimana mereka sama-sama bisa memaklukkan mestinya Allah Subhanahu Wa Taala, diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala satukan hati kita, satukan hati umat Islam ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita ini semua. Jangan kita katakan saya orang ini, tidak. Dalam Islam hanya satu saja. Islam itu hanya satu saja. Namanya satu tubuh. Kalau kaki yang tersandung, di atas yang mengatakan aduh atau apalah biasanya. Yang di atas itu mengatakan kakiku itu gemetar, badannya gemetar. Hadirin mulia, begitulah daripada orang-orang Islam. Siapapun yang tersakiti, kita hari ini juga merasakan. Maka mari orang Islam hari ini kita bersatu padu. Jangan kita, saya ini orang NU, saya orang Muhammadiyah. Jangan kita kebelakangkan itu. Mari kita bersatu padu. Siapapun kita, warga apapun kita, suku apapun kita, menurut pendapat apakah kita, mari kita bersatu padu hari ini, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita. Allah Subhanahu Wa Taala angkat ini musibah dari dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala angkat
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dalilnya ketika Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun, maka Nabiullah Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah pendamping saya untuk menemani saya untuk berdakwah kepada Firaun, yaitu saudaraku Harun. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat Nabiullah Harun alaihissalam dulu menjadi nabi, barulah bisa berangkat menemani Nabiullah Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Firaun. Jadi syarat untuk berdakwah dahulu kala itu harus dengan nabi, tidak bisa dengan yang lain. Namun hadirin mulia, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, umat akhir zaman adalah umat yang dicemburui oleh seluruh nabi. Umat akhir zaman adalah umat yang dicemburui oleh seluruh umat. Nabi-nabi terdahulu minta untuk dijadikan nabi akhir zaman. Mereka tidak diizinkan, tidak dikabulkan, maka mereka meminta untuk menjadi umat akhir zaman. Sebenarnya apa keistimewaan umat akhir zaman? Ibadahnya sedikit, umurnya sebentar. Ibadahnya sedikit-sedikit, orangnya juga kecil-kecil. Ternyata hadirin mulia, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Masjid Nabawi dengan kesedihannya memikirkan umatnya, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadamu karena melihat engkau bersedih, kabar gembira kepada engkau wahai Nabi Allah, bahwa surga diharamkan dimasuki oleh nabi dan rasul terdahulu sebelum engkau masuk lebih awal. Maka baginda Nabi masih duduk, masih bersedih. Maka datang lagi Jibril yang kedua kalinya atas perintah Allah. Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada engkau dan kepada umatmu bahwa surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umatmu semua masuk surga. Begitu mulianya umat akhir zaman. Padahal ibadahnya sedikit, orangnya kecil. Kemudian umurnya juga pendek-pendek. Apa keistimewaan sebenarnya umat akhir zaman? Ternyata umat akhir zaman ini semua ibadah-ibadahnya ini dilipat gandakan. Bayangkan saja hadirin mulia, orang yang beribadah kalau diterima satu malam pada malam Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan satu malam itu 1000 bulan atau 83 tahun. Kemudian selain itu hadirin mulia, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seluruh amalan-amalannya ini hadirin mulia dilipat gandakan oleh Allah, dan satu amalan yang khusus yang tidak diberikan oleh nabi-nabi yang terdahulu, yang tidak diberikan oleh umat terdahulu, yaitu kerja dakwah. Selain dia menjadi orang ahli ibadah, dia diperintahkan lagi untuk menjadi orang yang mengajak manusia lagi untuk dekat dengan Allah. Jadi kita ini umat akhir zaman ini, keistimewaan kita ini adalah selain kita beribadah, mengajak orang lain untuk beribadah. Dan ini sudah ada SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayatnya hadirin mulia. Di antaranya wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salata wa yutuna zakat wa yuti'illaha wa rasulahu ulaika sayarhamullah innallaha azizun hakim. Kemudian ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika sayarhamullah. Masih banyak lagi ayat yang lain.
Ayat lain lagi mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semua ini ayat menjelaskan bagaimana kerja umat akhir zaman ini, yaitu mengajak kepada kebaikan. Maka hadirin mulia, tadi telah kita dengarkan bagaimana kerja kita selama ini hadirin mulia. Bagaimana kerja kita di Asmat ini, kerja dakwah yang kita telah buat di Asmat ini dengan arahan-arahan para ulama-ulama kita. Apakah kita telah buat sesuai dengan arahan para ulama atau kita bekerja sesuai dengan maunya kita? Maka hadirin Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah dengarkan. Kalau ada peningkatan kita bersyukur. Kalau tidak ada peningkatan maka kita niatkan lagi dalam diri kita bagaimana kita tambah lagi jazbah lagi, tambah lagi semangat kita lagi. Hadirin Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali saya mengulang-ulang lagi bagaimana kita tambah gairah lagi. Sehingga hari ini hadirin mulia, orang mengatakan hari ini kerja dakwah dan tabligh ini adalah kerja yang sangat sulit, kerja yang susah. Harus tinggalkan pekerjaan, harus tinggalkan anak, harus tinggalkan istri, harus tinggalkan segala-galanya. Padahal tidak. Kerja dakwah ini adalah kerja yang paling ringan. Kerja yang paling ringan, tidak ada kerja yang lebih ringan daripada kerja dakwah. Namun natijahnya, hasilnya adalah sangat tinggi sekali, sangat banyak sekali. Kerja dakwah ini lebih mudah daripada belajar naik sepeda. Kalau kita belajar naik sepeda, kadang-kadang kaki kita kadang lecet, kadang berdarah. Tapi kerja dakwah insya Allah tidak kita lecet. Bagaimana caranya hadirin mulia? Kita ambil dari yang termudah. Ambil dari yang termudah supaya kita mudah kita kerjakan. Kalau kita langsung ambil langsung 1 tahun, wah susah itu. Langsung 6 bulan, ya susah itu. Langsung 4 bulan, ya susah. Tapi kita ambil yang termudah. Saya tidak bisa keluar 4 bulan. Saya tidak bisa keluar 40 hari. Ya kerja 3 hari. Tidak bisa kita kerja 3 hari, ya keluar 1 hari. Saya tidak bisa keluar 3 hari, ya kerja amal makomi taklim di masjid. Saya belum bisa taklim di masjid, ya taklim di rumah. Dahulu itu, kalau di Timika itu tahun 90-an lah, atau tahun 2000-an lah. Saya itu kalau buat taklim itu di masjid itu kadang saya ditendang sama polisi tentara. Ya, dulu itu. Itu dulu. Kita diusir, ditendang. Jadi kita buat di teras-teras sana. Nah, kita buat di rumah. Kalau di rumah siapa yang mau tendang kita? Kita yang punya rumah kok. Jadi kalau orang tidak buat taklim rumah ini ajib. Ya, ajib. Siapa? Adakah polisi yang datang? Wih, tidak bisa taklim di rumahmu? Tidak ada yang seperti itu. Kalau di masjid ya mungkin iya. Karena apa statusnya masjid itu masjid umum. Kalau dulu. Tapi sekarang insya Allah tidak ada lagi masjid insya Allah. Nah, hadirin apa yang buat susah kita? Namun karena kita tidak lihat natijahnya, hasilnya. Apa hasilnya? Kita tidak lihat. Orang seperti Pak Andi ini, minta maaf Pak Andi, ini kalau dia kerja PLN ini, 1 kali kalau salah saja dia kesetrum itu minta ampun itu. Iya, satu kali saja dia salah pegang bisa kesetrum itu. Itu risikonya itu tinggi. Tapi kenapa dia kerja? Karena ada yang dia dapatkan dalam per bulan. Nah, orang kerja dakwah ini orang tidak tahu apa hasilnya. Padahal Allah berfirman, baginda Nabi SAW sampaikan, laqad aurahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sesaat saja kita keluar di jalan Allah itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Nah, tapi apa ini karena kapan ini? Kalau barometernya adalah iman. Kalau barometernya adalah iman. Nah, tapi kalau barometernya adalah dunia, kita tidak bisa. Kita merasa berat. Mudah ini kerja dakwah hadirin mulia. Jadi kalau kita tidak bisa buat keluar, ya kerja di rumah. Yang kita bisa saja dulu. Taklim rumah, taklim masjid. Kita naik motor dan kita jalan kaki dari rumah mau ke masjid. Nah, ada orang nongkrong di pinggir jalan, Pak, ayo ke masjid. Pak, ayo ke masjid. Berapa kata itu? 3 kata. 1 kata mengajak manusia taat kepada Allah, itu dia mendapatkan ibadah sunnah 1 tahun penuh. Allah. Jadi kalau 3 kata dia ajak, Pak, ayo ke masjid, entah dia ke masjid atau tidak, maka dia mendapatkan ibadah sunnah selama 3 tahun penuh. Mudahnya gampang, dakwah ini mudah sekali hadirin mulia. Tapi kadang kita minder. Nanti di akhirat orang-orang ini yang kita tidak ajak, nanti Allah berfirman, kita dalam hadis qudsi dijelaskan. Dalam hadis qudsi dijelaskan, apa yang menyebabkan kamu sehingga engkau tidak ajak orang itu pergi?
untuk taat kepada aku. Makanya dia katakan, aku takut. Maka Allah berfirman, seharusnya aku yang kau takuti. Maka dia berkata lagi, aku malu. Maka Allah berfirman, seharusnya aku yang kau malui. Aku yang berikan segala-galanya kepada engkau. Hadirin mulia, maka kita kerja dakwah ini yang mudah, supaya terasa mudah bagi kita. Kalau kita ambil yang susah, akan susah kepada kita. Hadirin mulia, saya ini bekerja, saya di kantoran. Ya kerja yang bisa saja. Kerja di kantor, kalau sudah pamannya pas, sudah jam 12, yang muslim kita panggil, kita ke masjid. Ya sudah, kan mudah seperti itu, Pak ya. Mudah atau mudah? Mudah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kerja dakwah ini kerja mudah. Kapan itu tak kala kita buat diri kita menjadi mudah. Susah itu kalau kita susah-susahkan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya hadirin mulia? Pertama, kita buat musyawarah harian. Apa yang kita bicarakan musyawarah harian? Tentang program-program selama 1 kali 24 jam ke depan. Bagaimana caranya? Kapan itu dia buat musyawarah harian muhalla atau masjid? Kapan di mana orang banyak-banyak yang kumpul bisa meluangkan waktunya. Kalau subuh biasanya itu orang habis sholat subuh itu biasa duduk-duduk. Ya buat di saat sholat subuh. Buat pada saat sholat subuh. Kemudian kadang orang hari ini tanggapannya itu musyawarahnya jemaah tabligh. Seakan-akan tabligh ini adalah golongan atau aliran atau satu firqah. Seakan-akan. Maka kita libatkan. Jangan kita pinggir ke sana, pinggir ke belakang sana. Libatkan orang tempatan. Pak Imam, selama ini kayaknya Pak Abdullah ini sudah berapa hari saya tidak pernah lihat dia sholat. Oh iya betul. Bagaimana Pak Imam kalau kita pergi silaturahmi sebentar ke sana, kita pergi tengok. Ini sudah 2,5 jam. Sudah silaturahmi, sudah musyawarah. Jadi satu saja kita buat. Ini sudah berapa amal kita buat. Jadi amalan ini amalan orang Islam, bukan amalannya jamaah tabligh. Sehingga kita sendiri yang buat sebenarnya. Kita sendiri ini pelaku yang membuat firqah-firqah. Buat musyawarah di samping, buat musyawarah di sana, kita libatkan semua orang Islam. Sehingga merasa, oh saya dengar katanya Pak Anu dia masuk rumah sakit. Oh ya betul, masuk rumah. Kapan kita pergi tengok? Begitu kita musyawarahkan di masjid. Kita musyawarahkan di masjid. Apa yang kita bicara, apa kita bawakan? Berikan apel kah, atau berikan anggur kah, atau berikan apa kah? Itu yang kita musyawarahkan. Nanti setelah itu siapa nanti yang taklim? Seperti itu Pak. Jadi jangan kita pisahkan ini dakwah ini dengan kehidupan umat. Hadirin mulia, begitu salah? Ya, salah. Jadi libatkan orang supaya orang ini jangan salah kaprah, jangan salah. Itu anunya tabligh itu jangan, tidak ada tabligh ini hadirin. Semua ini kerja dakwah ini ada kerjanya orang Islam. Bersedia insyaallah. Insyaallah. Begitu juga silaturahmi. Jadi jangan kita bilang 2,5 jam. Apa sih 2,5 jam? Apa jauhlah? Ada apa khusus? Bahasa yang kita keluarkan itu bahasa yang gampang diterima oleh orang. Silaturahmi. Kalau kita bilang jauhlah 2,5 jam. Orang apa itu 2,5 jam? Apa itu jauhlah? Apa itu khusus? Buat bahasa yang gampang diterima oleh orang. Adapun bahasa-bahasa dalam dakwah ini itu karena diambil dari bahasa Arab, diambil dari bahasa Urdu, diambil dari bahasa apa? Yaitu supaya jangan sampai orang salah kaprah, orang salah orang salah apa? Salah anggapan. Ini itu anunya jamaah tabligh. Tapi bahasa yang gampang dipahami oleh orang. Pak, ayo kita silaturahmi. Ayo kita pergi di sana. Kayaknya saya dengar ini istrinya Pak Ibrahim dia sudah melahirkan. Oh iya, dia sudah melahirkan. Masih di klinik atau sudah pulang? Oh, sudah pulang ke rumahnya. Oh, biasanya itu kalau orang pulang dari rumah sakit itu biasanya kita bawakan dia apa kira-kira? Oh, susu begini, makanan ini. Oh, kita kumpul. Siapa yang minta dulu? Jaringan di gangguan tidak bisa dibuka. Di gangguan jaringan tidak bisa dibuka banking. Iya, kirim sudah kalau bisa. Kamu juga. Maka kita ini bawa kehidupan kita ini dalam keadaan kehidupan baginda Nabi. Kita bawa dengan akhlak. Jangan kita merasa, Pak, kenapa tidak pernah keluar di jalan Allah? Pasti orang mengatakan, saya juga keluar di jalan Allah ini. Saya juga nafkahi anak saya juga nafkahi istri saya juga keluar di jalan Allah. Pasti tanggapannya seperti begitu. Nah, bagaimana bahasa yang kita bisa kira ada waktunya bisa kita luangkan. Kita pergi sana sambil kita santai-santai, kita pikirkan umat saja kita untuk silaturahmi kepada tetangga sana. Oh, saya tidak bisa 3 hari. Bisanya berapa, Pak?
Bisanya saya 1 hari, ya sudah apa 1 hari. Karena dia pegawai negeri ya 1 hari tidak jadi masalah. Jangan dipaksakan orang. Oh, pamannya dia janji. Oh ini Pak, dia pegawai negeri atau dia pokoknya dia polisi kah tentara kah. Bisanya saya insya Allah nanti saya gabung. Hari Jumat, hari Sabtu atau hari Ahad nanti saya gabung 1 hari. Begitu kita tidak begitu dia tidak karena ada kesibukannya, hanya dia janji dia tidak keluar, kita datang. Awas kita janji Allah itu, kita nanti dapat bahaya. Oh jangan seperti nanti orang tambah lari lagi itu, tambah lagi. Oh bahaya ini, dia ancam-ancam sini. Jangan seperti itu. Jadi kita datang, bagaimana Pak? Kita sudah siap keluar ini untuk 1 hari saja. Aduh minta maaf Pak, saya minta maaf saya Pak Ustaz, karena saya ini ada tiba-tiba lagi. Oh iya sudah. Mudah-mudahan cepat selesai urusannya. Mudah-mudahan nanti bulan depan bisa kita keluar lagi. Kalau nanti ada waktu nanti kita tengok-tengok nanti di sana. Oh, seperti begitu bahasanya. Jangan jadi kita panggil umat, dekati umat dengan kasih sayang, dengan bil hikmah dengan akhlak. Jangan kita dengan kasar. Karena baginda Nabi juga ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, kalau engkau kasar kepada kaummu, maka niscaya mereka akan meninggalkan kamu. Begitu Ustaz ya? Ayat. Wahai Muhammad, jikalau kau kasar dengan kaummu, maka niscaya mereka akan meninggalkan kamu. Jadi seperti itu. Jadi kita nih bawa ini kehidupan ini di dalam kehidupan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membawa akhlak. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang kita tulis ini hadirin mulia hanya untuk bahan evaluasi bagi diri kita hadirin mulia. Apakah peningkatan, apakah menurun? Kalau meningkat alhamdulillah, kalau menurun kita merasa sedih. Seperti juga kemarin saya pendapatanku di toko ini 10 juta. Kenapa bulan ini? Masya Allah. Jangan salahkan ini karena corona ini. Jangan seperti begitu ya karena corona ini sampai begini. Jangan salahkan. Memang rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Seperti begitu. Jadi kita tidak prasangka baik kepada corona, kita tidak prasangka buruk kepada pemerintah. Ini gara-gara pemerintah ini, gara-gara ini nih, gara-gara ini. Jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan corona. Nanti di akhirat nanti corona dia marah-marah kita. Kau lihat saya kah? Jangan salah ya. Seperti begitu insyaallah. Insyaallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kapan isanya? Belum. Hah? Belum. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka supaya kita ini hadirin mulia, jangan kita berpisah dari kehidupan umat ini hadirin mulia. Maka kita bawa ini kehidupan dakwah dan tabligh ini dalam kehidupan umat. Sehingga umat ini akan merasa mereka punya tanggung jawab. Mereka punya rasa tanggung jawab. Sekurang-kurangnya ini umat ini semua merasa bertanggung jawab minimalnya di rumahnya sendiri. Minimalnya di rumahnya sendiri. Contoh umpamanya, dia tidak buat taklim rumah. Maka dia berisau bagaimana saya buat taklim rumah. Dia buat taklim rumah. Apa dibuat taklim rumah? Karena taklim rumah ini bukan amalan sekarang. Amalannya para nabi dan amalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Dan hari yang mulia banyak sekali kita dengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, bagaimana dia sadisnya, bagaimana kejamnya, bagaimana ingin membunuh Nabi, tapi karena sebab daripada taklim rumah adiknya itu sehingga dia mendapatkan hidayah. Maka hadirin mulia, maka dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang belajar satu ayat Al-Qur'an, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Satu bab lebih baik daripada 1000 rakaat. Jadi kalau 1000 rakaat, sedangkan 2 rakaat saja itu lebih baik daripada dunia beserta. Kalau 2 rakaat, bagaimana kalau 1000 rakaat? Allah. Terus kalau taklim rumah, berapa bab di dalam Fadilah Amal? Berapa bab? 7 bab dengan Fadilah Ramadan. Anggaplah kita tidak baca Fadilah Ramadan, berarti 6 bab. Kalau mutakab hadis 7 bab juga. 7 bab. Adakah orang hari ini yang bisa memberikan kepada ahli keluarganya, membawa ke rumahnya, pergi pagi pulang sore, dia bawa ke rumahnya, bawa uang 7 miliar setiap hari? Adakah orang kira-kira? Ada di Asmat ini yang bisa bawa itu 7 miliar setiap hari. Sementara kita buat talim di rumah, itu lebih baik daripada kita memberikan kepada ahli keluarga kita 7 miliar setiap hari. Lebih baik. Tapi kita tidak lihat. Karena kenapa? Kita memakai mata basori, mata penglihatan. Sementara kita ini dituntut untuk jangan memakai mata basori, tapi kita memakai mata basiro.
mata basiro, mata hati kita. Mata hati kita ini menuju kepada tentang kampung akhirat dengan iman, hadirin mulia. Iman itu apa? Yakin kepada yang tidak nampak. Surga tidak nampak, neraka tidak nampak, kubur tidak nampak. Maka tapi kita yakini bahwa itu ada dan akan kita ke sana. Bersedia semua insyaallah. Insyaallah. Nanti setelah ini, setelah sholat Isya nanti kita akan duduk lagi sama-sama. Kita akan bacakan hasil keputusan musyawarah di Jakarta. Nah, kemudian kita dengarkan lagi apa yang di dalam ini, hadirin mulia. Nah, setelah itu nanti kita dengarkan lagi pembentangan takasa, apa yang seharusnya kita ambil pada diri kita. Contoh, saya ini sudah keluar 1 hari. Usahakan bagaimana pekan depan ini saya bisa keluar 3 hari. Nah, kalau saya sudah keluar 2 hari, bagaimana saya bisa keluar 3 hari? Saya sudah keluar 40 hari, bagaimana saya keluar lagi? Tapi niat, hadirin mulia. Nah, niatnya yang rambi lima ini lebih baik daripada amalnya. Hadirin mata Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya para nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang milih Allah Subhanahu wa taala. Penguasa 2 alam, dunia dan akhirat. Pencipta seluruh alam. Seluruh makhluk. Pengayom, pemelihara, memberi rezeki yang berkuasa penuh. Memberikan wewenang, memberikan kekuasaan, memberikan titel kepada kita untuk bagaimana ambil bagian dalam usaha manusia bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang terdahulu sangat ingin untuk kerja seperti yang kita buat seperti ini. Kalau dulu syaratnya itu imannya harus sempurna dulu, akhlaknya harus mulia dulu, dan cerdas dulu. Fisik amanah tabligh fatwa ini sifat-sifatnya seorang nabi itu harus terwujud dulu. Tapi dibalik untuk umat akhir zaman, justru kalau ingin jadi sidik amal fatwa harus keluar dulu. Maka kita sudah belajar 3 hari 40 hari 40 kemudian, cuma sekarang baru belajar untuk penertiban. Bagaimana meningkatkan kualitas sehingga betul-betul itu tertib dan terarah. Dan asbab kita menggunakan secara tertib dan terarah kemudian, maka kerja kita ini akan penuh dengan keberkahan dan dapat di keberkahan tercurahnya hidayah. Dan asbab tercurahnya hidayah mulia, maka musibah bencana pasti Allah akan angkat kalau ganti dengan keberkahan. Memberi kondisi sekarang ini mulia, sangat penting sekali kita buat usaha dengan semakin sungguh-sungguh. Kita banyak lagi pengorbanan kita, di mana juga wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana harus kita buat 3 perkara. Kalau belum, itu kita kalau nggak jadi munafik, jadi pendusta atau jadi pengkhianat. Hanya ucapan syukur saja alhamdulillah, tapi tidak ada keyakinan bahwa ini semua dari Allah, itu pendusta, bahkan pengkhianat. Alhamdulillah. Tapi keyakinannya ini dari usaha saya, dari ilmu saya, ini pendusta dan pengkhianat. Maka perlu ada keyakinan bahwa ini semua atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa ini bukan dari kita, tapi yakin bahwa ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita, ibadah kita, semua amal-amal kita ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tanam keyakinan seperti ini. Yang kedua, jadi rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang ketiga, tambah pengorbanan lain. Jadi ada usaha untuk menambahkan pengorbanan harta di waktu kita untuk bagaimana diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita usaha, kita upaya untuk bagaimana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan sesuai dengan kekuatan kita, mampu kita, kapasitas kita, harta di waktu kita,
untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan asbab Allah senang pada kita, maka subhanallah ya. Tidak ada masalah lagi sudah. Di dunia pun selesai masalah. Di akhirat pun sudah tidak ada masalah. Barang mulia. Jadi hanya orang-orang yang dakwah saja yang sangat-sangat beruntung sekali. Orang yang ambil bagian ini sangat-sangat beruntung sekali. Kenapa dia? Karena senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anaknya, istrinya, mertuanya, pamannya, pak leknya, gitu. Pak deknya itu menolak, bahkan menuntut, gitu. Karena sering-sering ditinggalkan itu istrinya, gitu. Anaknya sering ditinggal gitu, untuk keluar dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu nanti Allah akan bela, gitu. Allah akan tolong karena apa? Senantiasa menolong Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yang surga ini artinya Allah manakala sudah menolong, ya Allah akan tolong betul-betul 100%. Di dunia juga 100% Allah tolong, di akhirat pun Allah akan tolong, ya. Urusan-urusan yang belum selesai di dunia, kalau ahli dakwah ini Allah yang akan selesaikan nanti di akhirat. Jadi ajibnya luar biasanya ahli dakwah ini, ya. Banyak perkara yang belum selesai masalah-masalahnya, tapi kalau nyambung dengan dakwah, nanti Allah yang akan selesaikan semuanya. Maka penting sekali kita bagaimana nyambung dengan dakwah sehingga betul-betul Allah tolong kita karena kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini belajar menolong agama Allah, maka perlu tertib-tertib yang benar. Tertib yang tertib betul, bukan dari hawa nafsu kita, bukan dari maunya kita, bukan dari asal-asalan. Inilah kita lagi belajar bagaimana kita sekarang buat usaha upaya untuk meningkatkan kualitas amal kita, baik makominya itu ataupun intikodinya, bagaimana agar bisa meningkat gitu. Dengan kesungguh-sungguhan, sehingga dengan asal kita usaha lagi, upaya lagi, ijtimaiyah lagi, maka ada pembetulan lagi sehingga akan baik lagi gitu. Kayak ibarat HP diinstal ulang, diperbaiki lagi gitu. Di program baru lagi gitu. Sehingga dengan asbab penyegaran seperti inilah akan timbul kesemangatan. Maka Tuhan mulia, sudah kita belajar gitu, sesuai dengan gimana kita makomina, sejauh mana kita pengorbanannya yang tadinya memang barangkali masih gitu, setengah-setengah, kita semakin sungguh-sungguh lagi. Ada pikirnya, ada risonya, dan amalan-amalan kita punya perlu peningkatan, kesungguh-sungguhannya. Gitu. Bagaimana kita ketika ke masjid pun gitu, upayakan dengan sungguh-sungguh dan niatkan gitu, untuk bagaimana kita ke masjid ini betul-betul ada pikir, ada risau dengan asbab hidayah. Bukan karena kewajiban kita saja, tapi bagaimana usaha untuk menarik gitu, orang yang belum ada kekuatan gitu, bisa datang ke masjid sehingga bisa datang ke masjid. Kita punya tugas tanggung jawab untuk bagaimana usaha upaya. Dampak dari kita pikir risau umat seluruh alam ini, maka pantulannya ke rumah-rumah kita di dunia. Jadi istri kita yang tadinya betul-betul melawan, gitu, menantang, asal kita selalu istiqomah, selalu tertib buat program, gitu. Maka itu suatu saat Allah akan jadikan istri kita jadi ratunya bidadari di surga nanti, karena ada ketaatan. Dan ini sudah banyak ya contoh-contoh, bukti-bukti. Aduh ya, boleh tuan-tuan. Gitu. Sekarang silakan tuan-tuan apa namanya? Sudah mengisi formalitas formulirnya untuk bagaimana sejauh mana kerja kita, maka kita belajar bagaimana itu kita melaporkan dan sejauh mana kerja kita, sehingga nanti kita saling mengetahui dan saling mengisi, saling menyempurnakan, dan saling kita bertanya sejauh mana peningkatan yang tinggi, bagaimana caranya, bagaimana usahanya, atau barangkali menyimak atau tidak. Kita luruskan di sini insyaallah. Boleh insyaallah. Dari Alka, mari. Sudah siap? Siap semua sudah? Jadi sini sudah? Atur dia? Ini kan daftar hadir. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mas berdiri. Ya, mana dapat sini? Berdiri. Kasih satu sih.
Yang satu sini, yang satu. Oh, belum bisa sampai satu, belum siap berarti. Ya lain yang satu tulang. yang sudah dulu. Yang sudah sehingga saya di sana. Sebaca. Enggak, yang tidak, yang saya juga baca, antum Oh, juga. begitu. iya. Turun dulu, Ustaz. Ditulis dulu dua-dua. Oh, belum siap kalau ini sudah. Habis orang pinjam saya punya pen. Ini.